Jadi imam itu adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Termasuk di sini adalah dunia pendidikan. Nah, pendidikan dalam Islam, subjek pelakunya itu adalah individu, keluarga, masyarakat, sekolah, dan negara. Jadi tidak bisa kita menghilangkan salah satu peran itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah, jumpa lagi pada sore hari yang cerah ini pada podcast Sumsel Dakwah. Yang insya Allah pada sore hari ini kita akan membahas tentang mengatasi krisis pendidikan karakter di Indonesia. Nah, pada hari ini telah hadir di tengah-tengah kita sebagai narasumber yaitu Ustadz Lukiansyah. Bagaimana kabar Ustadz? Alhamdulillah. Ini Ustadz, akhir-akhir ini kan telah banyak tersebar di kabar di sosial media terkait dengan bagaimana dunia pendidikan kita pada saat ini Ustadz ya. Baik di sekolah-sekolah yang di pondok pesantren maupun di sekolah-sekolah umum lainnya. Ya, banyak terjadi kejadian yang memang membuat diri kita ini terasa miris. Ya, ada kasus pencabulan, ya, ada kasus kriminalisasi guru dan lain sebagainya. Nah, terakhir ini khususnya di Kota Palembang, ya, ini ada terkait perseteruan antara seorang murid dengan kepala sekolahnya terkait dengan praduga penggunaan barang narkotika, ya, dan berdampak, ya, itu sangat berdampak kepada psikis anak tersebut. Dan kabar yang terakhir didengar yaitu kepala sekolah itu dipecat. Nah, oleh karena itu bagaimana tanggapan terkait kasus seperti ini, Ustaz? Baik ya, pemirsa sahabat dakwah podcast Sumsel Dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya. Kalau kita menelisik dunia pendidikan kita akhir-akhir ini, bahwasanya apa yang nampak di permukaan, permasalahan-permasalahan yang terjadi dengan ragam bentuknya ini macam-macam. Ada yang antar siswa melakukan pembulian. Ada antar siswa melakukan aktivitas seks bebas. Ya. Ada antar siswa melakukan aktivitas tawuran. Gitu kan? Belum lagi subjek pelaku pendidikan dari pihak guru. Ya. Ada yang melakukan tindak asusila. Ya. Pelecehan bahkan lain sebagainya. Ya. Ada juga bentuk lain yaitu pemukulan ya, terhadap siswa yang dilakukan oleh guru ya, guru di sini ya. Jadi ini beragam macam peristiwa di dunia pendidikan kita ini haruslah kita cepat cermati. Kenapa? Karena anak-anak ini adalah penerus bangsa kita ya. Yang mana kalau anak-anak ini mewarisi pendidikan yang salah, tentunya dia akan menerapkan ke bawahnya. Seperti kasus bully itu dari kakak senior kepada adik tingkat. Nanti dia kalau naik jadi senior lagi, yang junior tadi akan menerapkan ke adik tingkatnya yang lainnya. Ya. Istilahnya balas dendam, Ustaz. Balas dendam. Jadi ini harus kita putus kekeliruan yang terjadi di dunia pendidikan kita. Nah, lantas apakah seperti ini pendidikan seharusnya, gitu kan? Harusnya membentuk orang-orang yang berilmu, ya, beradab, ya, kemudian orang yang bertakwa, ya, sehingga pendidikan ini harus berkorelasi. Semakin tinggi ilmu, tingkat pendidikan harus semakin beradab seseorang. Bukan malah sebaliknya, semakin tinggi ilmu, kejahatan itu makin menjadi-jadi. Ya. Dulu ada tuduhan pondok pesantren sarang teroris. Ya. Terus kalau kita katakan universitas yang menghasilkan para koruptor, apakah kita katakan universitas sarang koruptor? Tentu tidak gitu kan. Iya, yang salah itu adalah sistem pendidikannya. Nah,
di dalam Islam mengenai pendidikan ini, nah, yang ini juga disoroti gitu kan, bahwasanya kan di dunia pendidikan umum seperti ini nih, terjadi pembulian, terjadi pemukulan, terjadi kasus-kasus. Sementara pihak yang lain juga menyoroti kehidupan pendidikan di dunia Islam, wabil khusus itu adalah pesantren, di mana menampilkan kondisi pesantren itu yang seperti kondisi feodal lah ya. Bagaimana misalkan adab seorang murid itu harus hadap seorang santri terhadap guru, terhadap kiainya gitu ya, yang seolah-olah menggambarkan ya kondisi feodal lah. Kalau kondisi feodal itu antara tuan dengan bawahannya gitu ya, sehingga adabnya itu harus kalau kita lihat tuh kan jalannya tuh kan tidak berani memunggungi gurunya, kadang bahkan ngesot, kadang cium tangan gitu ya kepada kiai, kepada guru. Nah, seolah-olah dunia pendidikan yang pesantren ini ya tidak jauh lebih baik dari dunia pendidikan umum gitu kan. Maka Imam Al-Qurtubi dalam atharnya, dalam kitabnya Al-Jami' Al-Ahkam Al-Quran mengatakan, laisa minna man lam yuwakkir kabirona wa yarham saghirona, ya. Bukanlah dari kelompok kami orang-orang yang tidak memuliakan yang lebih tua, dan bukan juga kelompok kami orang yang wa yarham saghirona, yang tidak mengasihi, tidak menyayangi yang muda gitu kan. Wa ya'rif li alimina haqquhu, ya. Serta tidak mengetahui hak-hak orang alim. Jadi kita kepada yang lebih tua, Islam mengajarkan untuk memuliakan, ya. Terhadap yang lebih muda kita menyayangi, dan terhadap orang-orang alim kita menghormati hak-haknya. Haknya orang alim itu ya Allah sendiri mengangkat derajat gitu kan, orang berilmu itu atas orang-orang yang tidak berilmu. Jadi sudah sepantasnya kita memuliakan orang berilmu. Nah, permasalahan dunia pendidikan yang saat ini terjadi, bahwasanya ini bukan hanya permasalahan guru, ini bukan hanya permasalahan murid, tapi permasalahan pendidikan ini adalah bagian dari kerusakan sistem. Ya, sistem pendidikan kita berbasis sekulerisme, ya, yang berorientasi pada materi. Ya, kalau kita ditanya itu kan, anak-anak itu cita-citanya mau jadi apa? Mau jadi pegawai bank, mau jadi polisi, mau jadi presiden. Dan ada salah satu anak ketika saya tanya, mau jadi apa kamu? Jadi koruptor, katanya. Banyak duitnya, Ustaz, ya? Iya, dia berpikir menjadi koruptor itu jalan pintas untuk menjadi kaya. Kenapa? Kalaupun ditangkap, bayar denda 200 juta, dihukum 1 tahun 2 tahun, korupsi nominal yang nyampai miliaran rupiah, itu kalau dia keluar tetap untung. Gitu kan. Ini kan mindset yang salah, ya. Oleh karena itu, apa yang nampak pada murid itu gambarannya materi, pun sama dengan guru. Ya. Ustaz. Jadi terkait kondisi yang seperti ini akar pokok permasalahan semua ini bisa terjadi itu gimana, Ustaz? Tadi yang kita bahas di awal tadi, ini adalah kesalahan sistem pendidikan kita yang merupakan satu kesatuan penerapan ideologi kapitalisme sekuler. Ya. Ideologi yang diterapkan adalah kapitalisme sekuler. Di dunia pendidikan diterapkan sistem pendidikan yang sekuler juga. Jadi pendidikan yang hanya berorientasi pada materi, ya. Maka tidak jarang kita temukan orang ilmunya tinggi tapi juga pelaku kejahatan. Ya. Korupsi, ya. Menyelewengkan hak-hak
yang dibebankan kepada dia gitu kan, zolim kepada rakyat gitu ya. Harusnya semakin tinggi pendidikan itu, maka dia semakin mengenal Allah dan memperlakukan orang-orang itu semakin baik ya. Nah, pendidikan sekuler inilah yang menjadikan ya dunia pendidikan ini kacau balau ya. Muridnya kacau, gurunya kacau gitu kan, sekolahnya kacau gitu kan. Belum lagi fenomena gonta-ganti kurikulum ya. Ganti kurikulum membuat siswa kebingungan, membuat guru kebingungan ya. Kemudian apa yang terjadi pada guru juga belum memenuhi standar yang seharusnya menjadi seorang pendidik. Misalkan, bahwasanya guru ini bukan hanya tugasnya mentransfer ilmu, ya, tapi dia menanamkan karakter kepada anak didiknya. Jadi kalau hanya disuruh mentransfer ilmu, maka ChatGPT, ya, Google itu lebih baik mentransfer ilmu, gitu kan? Tapi yang diharapkan dari seorang guru itu adalah menanamkan karakter kepada anak, moralitas, akhlak, yakni tidak lain tidak bukan anak didik melihat contoh kepada gurunya. Jadi guru ini diharapkan memiliki integritasnya dalam pendidikan, akhlak, ketakwaannya. Ya. Jangan salahkan kalau ada anak murid melakukan kesalahan, bisa jadi itu mencontoh gurunya, ya. Misalkan guru ini kalau hanya melakukan tugasnya anak-anak itu ya, buka buku halaman, catat, kumpulkan, nah sudah, seolah-olah peran guru itu tidak hadir di tengah-tengah sekolah, ya. Hanya ya menyalin, mencatat itu ya, tidak mengkaitkan dengan nilai-nilai agama gitu kan. Apa hukumnya kalau kita melakukan seperti ini, seperti itu gitu kan. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Qusairi dalam pernyataannya, wa man lam yu'addib nafsahu lam yata'dib ghairuhu, ya. Siapa saja yang tidak bisa menanamkan adab pada dirinya, maka orang lain tidak mungkin mempelajari adab dari dirinya. Jadi penting bagi seorang guru itu memiliki adab. Bahkan pendidikan yang harusnya sangat penting itu dari 0 tahun sampai 12 tahun. Itu pendidikan yang paling penting, ya. Karena itu masa terbaik seorang anak itu dalam perkembangan otak dan kepribadiannya. Kalau kita lihat kan banyak dunia pendidikan kita gurunya kurang. Satu sekolah satu guru. Ya. Belum lagi sekolahnya tidak memenuhi syarat, ya. Apalagi di daerah yang 3T gitu kan, luar biasa, ya. Kemudian support dana pendidikan itu juga luar biasa, tidak memihak kepada dunia pendidikan gitu kan. Kemudian belum lagi acuh tak acuhnya masyarakat gitu kan terhadap anak siswa didik itu kan, seolah-olah pendidikan itu hanya di sekolah, ya. Kalau sudah di luar sekolah sudah lepas tanggung jawab. Guru lepas tanggung jawab, masyarakat lepas tanggung jawab. Tidak ada dakwah di situ, tidak ada aktivitas nasihat menasihati, ya. Seharusnya pelaku pendidikan itu adalah mulai dari keluarga, sekolah, masyarakat, bahkan negara ini adalah pelaku pendidikan, di mana semuanya saling bersinergi untuk mewujudkan individu-individu yang bertakwa. Seperti itu, Ustaz. Oke, Ustaz. Di Indonesia ini kan pendidikan ini sangat mahal, Ustaz, ya. Ya, apalagi di sekolah-sekolah yang notabene swasta yang dikelola oleh pribadi. Nah, yang mirisnya sekali tidak ada jaminan, ya,
ketika orang itu sudah keluar dari sekolah itu untuk menjadi anak yang pintar, cerdas, dan mempunyai akhlak yang baik. Ya, itu fenomena yang sangat real sekali pada saat ini. Nah, di dalam Islam, Ustaz, tujuan pendidikan sebenarnya itu gimana, Ustaz? Baik ya, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Islam pendidikan itu termasuk perkara yang sangat penting ya. Maka pendidikan dalam Islam itu bertujuan mencetak kader, mencetak individu-individu yang memiliki kepribadian Islamiyah, dan tentunya dia menguasai ilmu sains dan teknologi ya. Jadi individu yang berkepribadian Islam, dia dalam berpikir, dalam beraktivitas, standar perbuatannya itu adalah halal dan haram ya. Kemudian dia menguasai ilmu sains dan teknologi. Itulah tujuan pendidikan Islam. Kita lihat bagaimana berhasilnya Islam mencetak sosok-sosok seperti Abu Bakar, sosok seperti Umar, sosok seperti Utsman dan Ali, sosok seperti Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Harun ar-Rasyid, Khalifah Sulaiman al-Qanuni, Khalifah Muhammad al-Fatih, dan lain sebagainya. Begitu juga ilmuwan-ilmuwan ya, seperti Al-Khawarizmi ya, Ibnu Sina ya, Ibnu Rus ya, kemudian Ibnu Munzir ya. Itu sosok-sosok mereka yang memiliki talenta, kemampuan agamanya, dan juga ilmu yang mereka tekuni ya. Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, itu mereka bukan hanya berkutat pada bidang sains yang mereka geluti, tapi mereka juga ahli ilmu agama. Ahli ilmu agama, paham terhadap agama gitu kan. Nah, Rasulullah SAW diutus Allah Subhanahu wa taala ini tentunya sebagaimana yang dimaksudkan oleh Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin." Ya. Quran surat Al-Jumu'ah ya. Bahwasanya dialah Allah yang mengutus Rasulullah Muhammad ke tengah kaum-kaum yang ummi di kalangan mereka. Dia bertugas membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, menyucikan jiwa-jiwa mereka, serta mengajari mereka Al-Quran dan hikmah. Sementara mereka sebelumnya benar-benar dalam keadaan sesat. Artinya fungsi pengajaran, fungsi tarbiyah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yakni menanamkan akidah kepada kaum muslimin ya. Kemudian menyucikan jiwa dengan menyibukkan diri melakukan hal-hal yang bernilai pahala, hal-hal yang membawa manfaat ya. Yang dulunya kaum muslimin itu adalah kaum yang di bawah ya, kaum yang jahiliyah. Rasulullah SAW dalam hadisnya itu innallaha yarfa'u bihadal kitab aqwaman ya. Sesungguhnya Allah itu mengangkat derajat suatu kaum kalau dia itu mengambil Alkitab ya. Wa yada'u akhirin, dan akan menghinakan, nah, di saat yang sama akan menghinakan orang-orang yang meninggalkan Al-Quran. Nah, bangsa Arab yang dahulunya tidak diperhitungkan, setelah mereka mengambil Islam, mengambil Al-Quran, mereka menjadi bangsa yang menang ya. Sebagaimana sabda Nabi, "Ya ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu." Wahai manusia, katakanlah la ilaha illallah, maka kalian pasti beruntung, kalian pasti menang, kalian pasti akan mewarisi bumi Allah ini. Oleh karena itu, penting bagi kita generasi muslim menyadari bahwasanya bagaimana sosok kita ini
menghadirkan manfaat di tengah-tengah umat ini. Sosok yang bukan hanya ilmu di kepala, tapi memberikan manfaat di tengah-tengah masyarakat. Rasulullah katakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kalian itu adalah orang yang bermanfaat, ya. Ilmu itu kalau tidak ada manfaatnya di tengah-tengah umat atau malah membuat kerusakan, hati-hati. Itu akan dihisap oleh Allah. Allah akan menanyakan, ilmu yang kamu dapatkan, kamu miliki, itu digunakan untuk apa? Makanya kita dalam doa itu, agar ilmu yang kita miliki itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, ya, ilmu yang bermanfaat, ya. Jangan sampai ilmu itu menjadi ilmu yang menghasilkan mudarat, ya. Kita doa Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa. Kami ya Allah berlindung daripada ilmu yang tidak bermanfaat, ya. Ilmu yang tidak bermanfaat itu apa? Ilmu yang tidak berkorelasi antara apa yang dia pahami dengan yang dia lakukan. Boleh jadi pendidikan itu tinggi, tapi kalau yang dilakukan yaitu melanggar syariat, ini ilmunya tidak bermanfaat. Kalau S3, profesor, justru pelaku kezoliman, buat apa kita? Ya, harusnya semakin tinggi pendidikan itu, semakin baik pelayanan kepada umat ini. Ya. Misalkan dahulu Khalifah Utsmani itu saking ingin memudahkan kaum muslimin naik haji itu membuat jalur kereta api. Jalur kereta api dari Syam sampai ke Saudi. Ya. Jadi ilmu yang bermanfaat tadi digunakan untuk ibadah. Ya, Ustaz, terkait peran negara di dalam Islam itu bagaimana terhadap dunia pendidikan, Ustaz? Baik, ya. Terkait peran negara, tentunya ini berbeda antara negara yang berbasis ideologi kapitalis sekuler dengan peran negara di dalam Islam. Kalau dalam negara kapitalis sekuler itu negara berlepas tangan terhadap tanggung jawab dunia pendidikan. Kita ketahui adanya dalam dunia mahasiswa ada UKT. Itu satu bentuk lepasnya tanggung jawab pemerintah kepada pendidikan. Di sekolah ada komite sekolah, ya, yang merancang SPP dan lain sebagainya, ya. Itu lepas tangannya pemerintah terhadap dunia pendidikannya, belum lagi perhatiannya terhadap dunia pendidikan di daerah-daerah yang terpencil. Nah, di dalam Islam yang perlu dipahami bahwasanya pemimpin di dalam Islam itu mempunyai tanggung jawab, ya. Rasulullah SAW bersabda, innamal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi imam itu adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Termasuk di sini adalah dunia pendidikan. Nah, pendidikan dalam Islam, subjek pelakunya itu adalah individu, keluarga, masyarakat, sekolah, dan negara. Jadi tidak bisa kita menghilangkan salah satu peran itu. Misalkan orang tua, ya. Kalau kita lihat anak TPA, diantarkan ke TPA tapi bapaknya tak bisa ngaji. Menuntut anaknya bisa ngaji tapi bapaknya tidak ikut belajar ngaji, ya. Dunia pendidikan mengajarkan ilmu sains dan teknologi serta lain sebagainya, tapi di masyarakat ilmu itu tidak dipakai, ya. Bahkan kecurangan terjadi di mana-mana, kezoliman di mana-mana. Seolah-olah buat apa kita sekolah tinggi-tinggi kalau ilmu itu tidak diterapkan. Ya. Kemudian peran negara ini yang paling penting. Negara harus menyediakan pendidikan itu yang gratis, karena pendidikan itu adalah hak mendasar bagi seluruh rakyat. Sebagaimana kewajiban sandang, pangan, papan, pendidikan, keamanan, kesehatan,
itu adalah hak-hak rakyat. Itu semua gratis, Ustaz? Semua gratis, harus diberikan oleh penguasa. Penguasa. Jadi pendidikan yang gratis, berkualitas, menanamkan kepada peserta didiknya, gurunya, yaitu harus memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di rumah, di sekolah, di masyarakat, ya. Jadi tidak boleh kalau sudah di sekolah lepas tanggung jawab. Tetap ada beban dia sebagai seorang muslim melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Kemudian negara pun wajib untuk pendidikan dasar itu membentengi umat dari paham-paham yang bermasalah, ya. Apa contohnya? Pluralisme, ya, sinkretisme, termasuk ide-ide sosialis komunis. Itu tidak boleh diajarkan kepada anak-anak didik sekolah dasar, itu ya. Sehingga kalau itu diajarkan, bisa jadi anak didik kita itu ya memiliki pemahaman yang keliru, ya. Seperti itu, Ustaz Ikhlas. Jadi negara harus memiliki peran, yakni mencetak generasi yang berkepribadian Islam, menguasai sains dan teknologi, tidak lain tidak bukan untuk penyebaran dakwah ke seluruh alam. Oke, pemirsa podcast Sumsel Dakwah, demikianlah sesi bedah kapak kita pada sore hari ini mengatasi krisis pendidikan karakter di Indonesia. Oke, sebagai penutup, pendidikan khususnya di Indonesia, ya, itu tidak bisa diselesaikan hanya dengan revisi kurikulum, ya, atau pelatihan pada guru. Krisis pendidikan karakter di Indonesia juga bukan sekadar krisis individual. Karena itu solusinya juga bukan hanya sekadar menambah jam pelajaran. Semua itu hanya tambal sulam sistem sekuler yang rusak sejak akarnya telah membentuk manusia bertakwa. Jadi solusinya hanya satu, yaitu mengembalikan sistem pendidikan di bawah naungan syariat Islam secara sempurna. Yang lebih penting yaitu sistem Islam yang diterapkan oleh negara, ya. Dengan demikian, hanya dengan penerapan sistem Islamlah secara kafah, ya, oleh institusi negara, pendidikan akan kembali memancarkan cahaya kegemilangannya. Dengan penerapan syariat secara kafah, ya, negara akan menjadi pelindung ilmu, menjaga adab dan penegak peradaban yang memuliakan manusia. Dan rahimnya akan melahirkan generasi muda dan mujtahid, generasi pemimpin dunia yang menebarkan rahmatan lil alamin seluruh dunia. Oke, pemirsa podcast Sumsel Dakwah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Demikianlah pertemuan kita pada sore hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa dengan podcast kita yang selanjutnya. Oke. Dengan akhir kalam, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.